Faraiduhu, kewajiban-kewajiban wudu. Lil wudu'i faraidu, dalam melaksanakan wudu ada beberapa kewajiban. Wa arkanun tatarot tabu minha hakikotuhu, dan rukun-rukun yang tersusun dari rukun itu hakikat wudu. Iza takhallafa fardun minha la yatahaqqaqu, maka apabila ada suatu kewajiban yang tertinggal dari wudu itu, maka wudunya tidak benar. Wala yu'taddu bihi syar'an, dan secara syariat tidak dianggap sebagai wudu. Wa ilaika bayanuha, dan ini adalah penjelasannya. Al-fardul awwalu, kewajiban yang pertama, an-niyatu, yaitu niat. Wa haqiqatuhu, dan hakikat niat itu al-iradatul mutawajjihatu nahwal fi'li, yaitu maksud yang ditujukan terhadap suatu perbuatan ibtigo'a ridaullahi ta'ala, karena mengharap ridho Allah Ta'ala, wa imtithala hukmihi, dan mengerjakan ketentuannya. Wahia amalun qalbiyun mahdun, dan niat itu adalah perbuatan hati semata. Ladahwala lilisani fihi, tidak dilakukan dengan secara lisan. Watalafudu biha ghairu masyru'in, dan melapatkan niat tidak disyariatkan. Wadalilu fardiyatiha, dan dalil wajibnya niat itu hadithu Umaro radhiyallahu anhu, yaitu berdasarkan hadis dari Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, bahwasanya amal-amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulimri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu balasannya tergantung kepada niatnya. Al-hadits rawahul jamaah, ini diriwayatkan oleh al-jamaah dan terdapat dalam riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasai, dan juga Ibnu Majah. Al-fardu tsani, kewajiban kedua, guslul wajhi marrotan wahidatan, mencuci wajah satu kali. Isalatul ma'i alaihi, yaitu mengalirkan air ke wajah itu. Li'anna makna gusli al-isalatu, bahwa makna mencuci itu yaitu mengalirkan. Wahaddul wajhi, dan batasan wajah, min a'la tastihil jabhati, yaitu dari ujung jidat atas ila aspalil lihyaini tulan, sampai ke dagu. Wa min syahmatil uduni, dan dari sisi telinga, ila syahmatil uduni arodon, ke sisi telinga yang lain. Al-fardu tsalisu, kewajiban yang ketiga, guslul yadaini ilal mirfaqoini, mencuci dua tangan sampai sikut. Wal mirfaqu, dan sikut itu huwa mupassolul lazi bainal adodi wasaidi, yaitu engsel di antara lengan dan tangan. Wayudholul mirfaqoni fima yajibu gusluhu, dan termasuk dua sikut itu yang wajib dicuci. Wahada huwa mudtoridu min haji Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dan ini adalah suatu ketetapan dari petunjuk Nabi SAW. Walam yarid anhu SAW, dan tidak pernah ada berita dari Rasul SAW annahu taroka guslahuma, bahwa beliau meninggalkan mencuci kedua sikut itu. Al-fardur robi'u, kewajiban yang keempat, mashurosi, mengusap kepala. Wal mashu maknahu, dan mengusap itu artinya al isyobatu bil balali walayatahaqqaqu illa biharokatil mudwil masihi musikon bil mamsuhi, yaitu melekatkannya, dan tidak benar hanya menggerakkan anggota yang diusap menempel, dan tidak benar hanya menggerakkan anggota yang mengusap ditempelkan dengan anggota yang diusap. Fawad'ul yadi ae isba'u ala roksi, maka menyimpan tangan itu artinya melekatkannya ke dalam kepala. Ae goirihi, atau yang lainnya, la yusama mashan. Jadi bahwa hanya menempelkannya ke kepala, al-isbu ala rosi, yang hanya menempelkan ke kepala atau yang lainnya, maka tidak disebut mengusap. Thumma inna dohiro qaulihi ta'ala, bahwa dohirnya firman Allah itu, wamsahu biru'usikum, layak tadi wujuba ta'mimi ro'si bil mashi, tidak menuntut wajibnya mengusap kepala secara keseluruhan. Bal yufhamu minhu, tapi dipahami, ana mashaba di ro'si yakfi pil imtithali, bahwa mengusap sebagian kepala itu cukup dalam melaksanakannya. Wal mahfudu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan yang terjaga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, pizalika, dalam hal itu, turuku salasin, ada 3 cara. Yang pertama atau A, mashu jami'i ro'sihi, mengusap seluruh kepalanya. Fafi hadisi Abdullah bin Jaidin, dalam hadis Abdullah bin Jaid, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa nyatanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, masaha ro'sahu biyadaihi, mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Fa'aqbala bihima wa adbaro, beliau memulai dari depan kemudian sampai ke belakang kepala. Bada'a bimuqaddami rosihi, memulai dari depan kepalanya. Tsumma dahaba bihima ila kopahu, kemudian menariknya ke pundaknya. Tsumma roddahuma, kemudian mengembalikannya lagi ilal makanil lazi bada'a minhu, ke tempat yang beliau mulai dari semula. Rawahul jama'atu, diriwayatkan oleh al-jamaah. Terdapat dalam hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. B. Mashuhu ala imamati wahdaha, mengusap sorbannya. Fafi hadisi Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu, maka dalam hadis Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa huffaihi,
Saya melihat Rasulullah SAW mengusap sorbannya dan 2 sepatunya. Rawahu Ahmadu wal Bukhariyu wa Ibnu Majah. Ini diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Ibnu Majah. Wa an Bilalin, dan dari Bilal, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, imsahu alal khuffaini wal khimar, usaplah 2 sepatu dan sorban. Rawahu Ahmadu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa qala Umaru radhiyallahu anhu, dan Umar radhiyallahu anhu berkata, man lam yutohirhul mashu alal imamati la toharohu lahu. Barang siapa yang menganggap bahwa mengusap sorban itu tidak mensucikannya, maka Allah tidak akan mensucikannya. Waqad waroda fidalika ahaditsu, dan telah datang tentang hal itu hadis-hadis rawahu Bukhari wa Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa ghairuhuma mina a'immati, dan selain Bukhari Muslim dari imam-imam hadis. Kama waroda amalu bihi an kathirin min ahlil ilmi, sebagaimana amal itu ada dilakukan dari kebanyakan para ahli ilmu. Mashuhu ala nasyati wal imamati, mengusap ubun-ubun dan sorban. Fafi hadisil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, maka dalam hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadoa, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, pamasaha binasiyatihi, maka beliau mengusap ubun-ubunnya, walal imamati wal khuffaini, sorban dan kedua sepatunya. Hada huwa mahfudu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang terjaga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam yahfad anhu al iktisoru ala mashi ba'di rosi, dan tidak dibenarkan hanya mengusap sebagian kepala. Wa in kana dohirul ayati yaktadihi, walaupun dohirnya ayat itu menunjukkan kepada itu. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu. Summa innahu la yakfi mashu sya'ril khoriji ani an muhadzati rosi kadofiroti. Kemudian bahwasanya tidak cukup hanya mengusap rambut di luar batas kepala seperti ikatan atau seperti mengusap rambut yang diikat saja. Al-fardul khomisu, kewajiban yang kelima, guslu rijlaini ma'al ka'baini, mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Wahada huwa thabitu mutawatiru min fi'li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan ketetapan yang mutawatir dari perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qaulihi, dan ucapannya. Qala Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhuma, taholafa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safrotin, pada suatu ketika Rasul tertinggal dari kami dalam suatu perjalanan. Fa'adrokna wa arhaqona asyaru, maka kami pada saat itu telah tiba waktunya sholat asar. Faja'alna natawadu'u, maka kami mulai melaksanakan wudu. Wa namsahu ala arjulina, dan mengusap kaki-kaki kami. Panada, maka Rasul menyeru,
bi'a'la sautihi dengan suaranya yang keras. Wailun lil aqobi minanar, celaka tumit-tumit dari api neraka. Marota ini 2 kali Rasul berteriak. Aw salasan atau 3 kali, mutafakun alaih. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Waqala Abdurrahman ibni Abi Layla, dan Abdurrahman bin Abi Layla berkata, ajma'a ashabu Rasulullah SAW ala guslil aqobaini. Para sahabat Rasul SAW telah berkumpul dalam mencuci 2 mata kaki. Wa mataqaddama minal faroidi, dan apa yang sudah lalu dari kewajiban, huwa mansusu alaihi fi qoulihi ta'ala, yaitu terdapat secara nas dalam firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marofiki wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila ka'baini. Al-Maidah ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai sikut, dan usaplah kepala-kepala kalian, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Al-Fardus Sadisu, kewajiban yang ke-6, at-tartibu, berurutan. Li'anna Allah Ta'ala qadzakaro fil ayati faroido wudu'i murattabatan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan dalam ayat kewajiban-kewajiban wudhu secara berurutan, ma'a fasli rijlaini an yadaini, dengan dipisahkannya kedua kaki dan kedua tangan. Wa faridotu kullin minha al-guslu, dan kewajibannya diantaranya adalah mencuci. Wa birosi alazi faridotuhul mashu, dan kepala kewajibannya yaitu mengusap. Wal arobu latak tong'un nadiro an nadirihi illa lifaidatihi wahiyah huna at-tartibu. Wal ayatu wa masikot illa libayanil wajibi, dan ayat ini tidaklah disusun kecuali untuk menjelaskan kewajibannya. Wali umumi qoulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadisi sohihi, dan secara umum ucapan Rasul SAW dalam hadis yang sahih, ibda'u bima bada'allahu bihi, mulailah dengan apa yang Allah memulai dengannya. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ahmad dari Jabir. Wa madotis sunnatul amaliyatu an hada tartibi bainal arkani, dan telah ada sunat perbuatan dalam berurutan di antara rukun-rukun. Falam yunqal an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu tawadoa illa murattaban, dan tidak pernah ditemui dari berita dari Rasulullah SAW bahwasanya dia berwudu kecuali dilakukan secara tertib atau berurutan. Wal wudu'u ibadatun, dan wudu itu adalah suatu ibadah. Wa mudarul amri fil ibadati ala ittiba'i falaisa li ahadin ayyuholifal ma'thuro, maka tidak ada seorang pun yang boleh menyalahi apa yang sudah dicontohkan fi kaifiyati wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam, dalam tata cara wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususon secara khusus makana
mudtoridan minha yang sudah ditetapkan ketentuannya.